warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Kultum Ramadan Kisah 25 Nabi. Nah, perkenalkan teman-teman, saya Bu Septia dari PKBMG Dewantara yang kali ini akan membawakan cerita tentang kisah Nabi Idris. Nah, Nabi Idris ini telah merasakan sakitnya sakaratul maut sehingga melihat surga dan neraka. Nah, oke. Sudah siap ya untuk mendengarkan cerita tentang kisah Nabi Idris? Jadi, pada suatu ketika, malaikat maut yang sering kita kenal dengan malaikat Israel, beliau sudah bersahabat lama sekali dengan Nabi Idris, meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turun ke bumi dan bertemu dengan Nabi Idris. Dia sangat rindu bertemu dengan Nabi Idris dan akhirnya Allah pun mengizinkannya untuk turun ke bumi menemui Nabi Idris. Nah, pada malam hari malaikat Israel bertamu ke rumah Nabi Idris, tapi beliau tidak menunjukkan identitas aslinya sebagai malaikat Israel. Beliau menyamar dan membawa banyak buah-buahan. Nah, tentu saja pada saat itu Nabi Idris tidak mengenali malaikat Israel dalam wujud samarannya, sehingga Nabi Idris menawarkan makanan kepada malaikat Israel, namun ditolak oleh Nabi Israel. Nah, akhirnya mereka berbincang-bincang, berjalan-jalan, melihat pemandangan, dan tak terasa ternyata perjalanan beliau telah menginjak hari keempat. Nah, karena sudah akrab dan sudah sangat lama bertemu dengan malaikat Israel yang menyamar sebagai orang lain, Nabi Idris itu curiga. Kenapa kok gerak-geriknya ini aneh gitu mungkin ya. Dan dengan penasarannya, Nabi Idris itu bertanya kepada malaikat Israel, "Ya Tuanku, siapa sebenarnya Anda?" Nah, malaikat Israel menjawab, "Maaf ya Nabi Allah, saya sebenarnya adalah Israel." Nabi Idris kaget, "Malaikat Israel? Kaukah itu sang pencabut nyawa?" "Benar ya Idris," jawab malaikat Israel. Lalu Nabi Idris menjawab lagi, "Sudah 4 hari engkau bersama denganku, apakah engkau juga menunaikan tugasmu dalam mencabut nyawa makhluk-makhluk di dunia ini?" Malaikat Israel menjawab, "Wahai Idris, selama 4 hari banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Aku ambil mereka bagaikan seorang sedang menyuap-nyuap makanan." Bayangkan ya teman-teman. Jadi malaikat Israel ini membagaikan makhluk-makhluk itu tuh bagaikan makanan yang bisa langsung disuap-suapkan seperti itu. Lalu Nabi Idris menjawab, "Wahai malaikat Israel, lantas apa maksud kedatangan engkau kemari? Adakah engkau ingin mencabut nyawaku?" Malaikat Israel menjawab, "Tidak Idris, saya datang memang untuk mengunjungimu karena saya rindu dan Allah mengizinkan saya untuk turun ke bumi menemuimu dalam bentuk samaran." Lalu Nabi Idris menjawab, "Wahai Israel, saya punya satu permintaan dan tolong dikabulkan. Tolong cabut nyawa saya dan mintakan izin ke Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembalikan nyawa saya. Saya hanya ingin merasakan sakaratul maut yang banyak orang katakan sangat dahsyat." Nah, malaikat Israel menjawab, "Sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seseorang pun, melainkan hanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu, teman-teman, di sini malaikat Israel meminta kepada Allah dan akhirnya Allah mengabulkan permintaan sang nabi. Dan malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris saat itu juga. Malaikat Israel menangis melihat sahabatnya merasa kesakitan. Dan setelah melewati sakaratul maut, akhirnya malaikat Israel meminta izin kepada Allah hingga mendapatkan restu. Mereka berdua pergi untuk melihat neraka. Jadi setelah sakaratul maut, malaikat Israel meminta izin kepada Allah untuk melanjutkan perjalanan. Nah, perjalanan yang pertama yaitu beliau ini melihat neraka. Nah, pada saat hampir dekat, Nabi Idris alaihissalam langsung pingsan melihat neraka karena malaikat penjaga neraka itu merupakan sosok yang sangat menakutkan
Dia menyeret, menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nah, Nabi Idris alaihissalam tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan baginya dibandingkan dengan neraka. Api neraka itu berkobar dahsyat, bunyi yang bermuruh, menakutkan, dan hal-hal yang mengerikan lainnya dilihat oleh Nabi Idris, dan beliau pingsan. Akhirnya Nabi Idris meninggalkan neraka dengan tubuh yang lemas. Lalu beliau melanjutkan perjalanannya ke tujuan yang kedua, yaitu malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris ke surga. Di sana Nabi Idris pun sama, nyaris pingsan. Jadi kalau di neraka sudah pingsan, kalau ke surga itu nyaris pingsan. Tapi bukan karena takut, melainkan sangat takjub dengan pesona dan keindahan semua yang ada di dalam surga. Beliau melihat sungai-sungai yang airnya itu begitu bening seperti kaca. Sementara itu di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya, di batangnya itu terbuat dari emas dan perak. Lalu ada juga istana-istana untuk para penghuni surga yang sangat megah. Dan di setiap penjuru ada pohon yang menghasilkan buah-buahan yang begitu segar, harum, dan sangat ranum. Setelah puas berkeliling, malaikat Israel itu mengajak Nabi Idris pulang ke bumi. Namun Nabi Idris enggan pulang dan ingin tetap berada di surga. Nah, Nabi Idris aja sampai nggak mau pulang dari surga. Beliau bilang ke malaikat Israel, "Tuan, boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti." Nabi Idris enggan untuk pulang ke bumi dan beliau meminta untuk tetap berada di surga. Lalu malaikat Israel menjawab, "Tuan, boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti, setelah semua amal ibadah dihisap oleh Allah, baru Tuan bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang-orang yang beriman lainnya." Ujar malaikat Israel. Lalu Nabi Idris alaihissalam menjawab, "Saya ingin beribadah kepada Allah sampai hari kiamat." Nabi Idris alaihissalam diriwayatkan dalam hadis pernah merasakan kematian dan melakukan perjalanan ke langit pada semasa hidupnya. Nah, keterangan ini disandarkan dari penafsiran surat Maryam ayat 57. Lalu setelah mati, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris alaihissalam. Setelah itu Nabi Idris menangis sejadi-jadinya. Jadi setelah perjalanannya ke surga dan ke neraka, Nabi Idris itu dibangkitkan kembali atau dihidupkan kembali oleh Allah. Lalu Nabi Idris itu menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana jika manusia-manusia lain itu mengalami sakaratul maut yang sangat dahsyat tadi. Lalu Nabi Idris itu tidak tega dengan umatnya yang harus sengsara di ujung hidupnya dan mati lalu masuk ke neraka, tidak tega. Jadi sejak saat itu Nabi Idris itu makin giat untuk mengajak umatnya senantiasa berbuat kebaikan dan jujur untuk hal-hal kebenaran. Nah, dari kisah yang dialami oleh Nabi Idris dan malaikat Israel ini, betapa mengerikannya ya kehidupan di neraka itu, sampai Nabi Idris alaihissalam saja melihatnya itu langsung pingsan karena ketakutan dengan malaikat penjaga neraka. Nah, teman-teman semuanya, jadi apa yang bisa dipetik dari kisah Nabi Idris ini, yaitu jadilah manusia yang semakin taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya selesai juga cerita Nabi Idris di Kultum Ramadan Kisah 25 Nabi ini. Saya Bu Septia mohon undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa mendengarkan kisah-kisah 25 Nabi yang lainnya di channel YouTube PKBM Ki Hajar Dewantara Kota Malang. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.